Kaula muda, saat lagi kita mendengarkan tausiah Ramadan penyejuk hati di bulan Ramadan yang disampaikan oleh Ustadz Rizal Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila biyaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus siyam. Alhamdulillah para pendengar setia Radio Nikoya Banda Aceh yang dirahmati Allah SWT, kita tanpa terasa telah memasuki datangnya bulan agung, ya, bulan yang ditunggu-tunggu, yakni bulan Ramadan. Dan pada bulan ini Allah SWT ya menurunkan Al-Quran yang di dalamnya berisi petunjuk dan rahmat ya bagi siapa saja yang membacanya dan mengikutinya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahrus faman syahida minkumus syahru falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Allah berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk, ya, hudan, ya, petunjuk bagi manusia, dan juga bayanan, ya, jadi penjelasan, ya. Jadi bukan hanya berisi tentang petunjuk, ya, yang berasal dari Allah SWT, tapi juga menjelaskan, ya, menjadi penjelas, ya, berisi tentang penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda, ya, antara yang hak dengan yang batil, ya, Al-Furqan, ya. Oleh karena itu, siapa saja di antara kalian yang hadir di tempat tinggalnya atau dia bukan musafir pada bulan itu, kemudian berpuasalah, ya, kata perintah Allah. Siapa saja yang sakit atau dalam perjalanan kemudian tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan, ya, sebanyak hari yang ditinggalkannya di waktu-waktu yang lain, di hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu agar kamu bersyukur. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, Allah telah mewajibkan kepada umat Islam itu untuk berpuasa di bulan Ramadan, ya, yakni di siang-siang hari Ramadan berpuasa. Tidak boleh juga kemudian siang dan malam kita berpuasa, karena ini bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang diturunkan di situ diturunkan Allah rahmat dan ampunan, maka kemudian kita berpuasa siang dan malam tidak boleh. Kenapa? Karena prinsip daripada ibadah itu adalah sesuai dengan perintah atau tuntunan Rasulullah, ya, sesuai dengan perintah Allah dan tuntunan Rasulullah. Jadi tidak boleh pula kita kemudian menambah-nambah apa yang ada dalam ibadah yang Allah perintahkan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Nah, barang siapa melakukan suatu amalan, ya, perbuatan, kata Rasulullah, tidak sesuai dengan tuntunan kami, kata Rasulullah, maka tertolak. Ya, jadi oleh karenanya para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, ya, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa pada siang hari-hari Ramadan, ya. Jadi pada siang hari-hari bulan Ramadan yang kemudian dipenuhi dengan berkah, dan Allah juga memerintahkan kepada kita, pada kaum muslimin, ya, agar bertakarub, ya, bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah di malam-malam bulan Ramadan, ya, dengan memperbanyak amalan-amalan soleh, ya, seperti membaca Al-Quran, ya, berinfak, ya, kemudian juga menjalankan aktivitas dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, yang kemudian menunaikan ibadah-ibadah, sholat-sholat sunnah, ibadah-ibadah nafilah, ya,
memberi makan orang yang berpuasa, ya, menunaikan zakat, ya, kalau bisa kemudian di bulan Ramadan itu berumroh dan begitu juga misalnya memperbanyak iktikaf, ya, dan seterusnya. Jadi amalan-amalan nafilah yang semestinya itu kita perbanyak, termasuk juga menyambung silaturahmi, tali silaturahmi yang barangkali selama ini sudah lama tidak berhubungan, berkomunikasi, selama ini sudah lama tidak mengunjungi, maka kita kunjungi. Apakah itu keluarga, orang tua, kerabatnya, saudara-saudara, maka kita sambung kembali tali silaturahmi. Jangan tunggu hari Lebaran, gitu. Jangan tunggu hari maaf-maafan, gitu, baru datang sekalian Lebaran, gitu kan. Nah, jangan, gitu, karena kita juga tidak tahu, ya, kapan kemudian waktu kita akan selesai, gitu. Oleh karenanya selagi kita ada kesempatan, apalagi ini di bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, ya, maka mari kita kemudian perbanyak amalan-amalan soleh itu. Jangan banyak tidur, jangan kita berbanyak tidur, jangan kita perbanyak perbuatan-perbuatan atau aktivitas-aktivitas yang itu melalaikan, ya, yang itu merugikan, ya, gitu. Karena sesuatu yang lalai itu pasti merugi. Orang-orang yang merugi itu pasti dia lalai, ya. Oleh karenanya kemudian kita jangan sampai menjadi orang yang merugi. Kalau hari-hari biasa misalnya, kalau kita ada waktu senggang misalnya ngisi dengan duduk di warung kopi misalnya. Kalau hari-hari bulan Ramadan kan kita tidak boleh ngopi, gitu kan, kecuali malam. Maka kemudian kita isi dengan apa? Duduk iktikaf di masjid-masjid, di musola-musola, membaca Al-Quran, ya, sholat, gitu, ya, memperbanyak zikir dan istighfar. Kan begitu, ya. Ibu-ibu misalnya, kalau hari-hari biasa itu sukanya kalau duduk itu nggosip, ngerumpi. Maka sekarang kita ganti, kalau bulan Ramadan ini kita perbaiki diri. Kalau lagi duduk, ya, daripada kemudian bergosip, lebih baik pulang misalnya memperbanyak zikir, ya kan. Ya, memperbanyak sholawat kepada Nabi. Kenapa? Karena ini bulan yang mulia, bulan yang bukan hanya kemudian disuruh oleh Allah itu untuk menahan lapar dan dahaga saja, tapi kemudian Allah perintahkan kita di bulan ini mengisinya dengan berbagai amal soleh, ya. Itulah sebabnya kita melihat kemudian banyak orang yang bertakwa kepada Allah itu di bulan suci Ramadan ini, itu mereka berpuasa di siang harinya, banyak beribadah di malam harinya, ya. Kemudian membaca Al-Quran, rajin datang ke acara-acara pengajian, ya. Kemudian menunaikan sholat di masjid secara berjamaah 5 waktu, rajin kemudian menyambung silaturahmi. Semua hal-hal terpuji yang dilakukannya yang mendatangkan pahala. Yang itu akan menjadi madrasah Ramadan, akan menjadi pendidikan bagi kita, bagi jiwa kita, supaya nanti di akhir Ramadan tercapai itu apa yang menjadi cita-cita Ramadan, tujuan daripada puasa Ramadan. Apa itu? Yakni menjadi individu yang takwa. Namun apabila hal itu kita abaikan, ya, justru hal-hal yang tidak terpuji yang kita perbanyak, ya, alih-alih kita menjadi takwa, yang ada itu hanya kita peroleh rasa lapar dan haus saja selama bulan Ramadan. Maka kemudian ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita merasa alhamdulillah akhirnya bisa makan dan minum lagi, gitu kan, merdeka, gitu, bisa makan lagi, gitu, nggak ada lagi kemudian harus tahan-tahan lapar dan haus, gitu. Akhirnya hanya sebatas itu yang kita dapatkan, gitu. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati Allah SWT, ya, sesungguhnya umat Islam ini adalah umat pemenang, ya, umat terbaik, ya. Umat terbaik di mana? Di muka bumi, ya. Seperti Allah firmankan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, Allah berfirman, sesungguhnya, ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itulah sebaik-baik umat yang diturunkan ke tengah-tengah umat manusia, gitu. Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu tugasnya umat terbaiknya. Jadi yang dimaksud di situ adalah kaum muslimin, para sahabat, kemudian umat Islam, kaum muslimin. Gitu. Jadi dari awal Allah SWT sudah memuji kaum mukmin itu dengan predikat
khairu umat terbaik, umat yang paling mulia, umat yang paling agung, umat pemimpin, umat pemenang. Jadi kalau hari ini kita justru beribadah dengan ibadah yang minimalis, kita berpuasa dengan minimalis, yang penting menahan lapar dan haus gitu kan. Kita sholat dengan minimalis, yang penting saya sholat 5 waktu gitu, walaupun tidak jamaah di masjid. Dan semua dengan minimalis. Pertanyaannya, apakah pantas kita disebut sebagai umat terbaik? Apakah pantas kita disebut dengan umat pemenang? Ya, belum lagi katakanlah kemudian ya keadaan hari ini tidak baik-baik saja. Saudara-saudara kita di Rohingya, di Sudan Selatan, di Palestina itu hari ini masih terjajah, masih dibantai oleh para musuh-musuh Allah, ya, para penjahat gitu kan, ya, negeri-negeri kufur, ya, orang-orang kafir. Kita merasa baik-baik saja, ya, terus kita ini sebenarnya umat siapa? Kita ini sebenarnya ikut siapa? Kita ini sebenarnya mencintai siapa? Gitu. Yang namanya umat Islam, orang-orang beriman, yang dia cintai adalah orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, bukan justru menjadikan orang-orang kafir itu sebagai sahabat, sebagai aulia, para penolong. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kesempatan kita untuk membuktikan diri bahwa kita ini umat pemenang, bahwa predikat yang Allah berikan itu tidak salah. Maka kemudian yang pertama kita kuatkan ibadah kita, ya. Jadi secara kualitas kita tingkatkan, ya, kualitasnya, ya, salatnya, puasanya, kemudian zikirnya, kemudian amar ma'ruf nahi mungkarnya, dakwahnya, semua aktivitas amal soleh itu kita tingkatkan kualitasnya. Yang kedua, kita tambah kuantitasnya. Kalau selama ini kita cuma datang sholat ke masjid itu berjamaah, setelah itu pulang, maka sekarang kita tingkatkan. Ya, setelah sholat, ya, kita datang lebih awal sebelum waktu sholat, kita datang sehingga sempat sholat sunnah rawatib, ya. Kemudian setelah sholat kita sholat sunnah rawatib. Biasanya langsung pulang kita tambah dengan membaca Al-Quran. Begitu juga misalnya selama ini kita sholat subuh, pulang subuh tidur, maka mulai kita perbaiki setelah sholat subuh kita memperbanyak membaca Al-Quran. Ataupun kalau misalnya masih juga rasa mengantuk, kita mandi pagi-pagi, kemudian kita membaca buku, kita mendengar ceramah ustadz, kita mengikuti pengajian dan sebagainya. Cari aktivitas-aktivitas yang mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, taqarrub ilallah. Dengan begitu kemudian apa yang dicita-citakan Allah, apa yang kemudian diinginkan oleh Allah SWT, menghasilkan individu-individu insan yang beriman dan bertakwa itu kemudian bisa tercapai. Tapi kalau misalnya kita masih enggan untuk meningkatkan kualitas amal, enggan untuk menambah memperbanyak amalan, ya, secara kuantitas kita perbanyak, enggan untuk peduli terhadap sesama muslim, bahkan sekedar memposting berita tentang pembantaian kaum muslimin saudara kita di Palestina, di Sudan, di berbagai tempat di dunia ini, kita malas gitu, bahkan kita anggap itu urusan orang lain, urusan dalam negeri orang lain. Maka kemudian apa yang Allah katakan itu bahwa kita umat terbaik itu jauh, ya, masih jauh gitu. Maka kemudian inilah kesempatan kita membuktikan diri. Oleh karena itu para pendengar yang dirahmati Allah SWT, ya, kita juga harus senantiasa ingat bahwa Ramadan ini, ya, Tuhannya Ramadan, ya, Tuhannya Sya'ban, Tuhannya Syawal, Tuhannya bulan-bulan yang lainnya. Ini Allah SWT itu telah menginginkan kita, telah menjuluki kita dengan julukan sebaik-baik umat. Maka jangan pernah kemudian kita menyia-nyiakan itu. Allah memberikan pujian setinggi-tingginya kepada kita, maka kita juga punya kewajiban untuk membuktikan bahwa memang kita pantas disebut oleh Allah SWT sebagai umat terbaik, umat yang nomor satu. Faktanya bahwa kita hari ini masih dijajah, bahwa kaum muslimin hari ini masih dikeruk sumber daya alamnya, kaum muslimin hari ini masih jauh daripada contoh yang dicontohkan oleh sahabat, ya, para sahabat, ya, itu fakta. Nah, dan tugas kita itu adalah pelan-pelan untuk memperbaiki diri, mengajak kaum muslimin, mengajak masyarakat kita dengan dakwah supaya mereka berubah.
berubah menjadi umat seperti yang difirmankan Allah SWT, yakni khairu ummah, sebaik-baik umat. Wallahu a'lam shawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala atensinya. Sampai ketemu lagi. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.